Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas MJ403 mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Ahmad Husairi, MKOM CDS IPM ASEAN Eng, dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Siti Mutmainah dan rekan saya Nanda Vera Fauziani, Miftah Putri Fikada, dan Muhammad Ilham Baihaqi. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai makalah yang telah kami susun dengan judul yaitu penerapan teknologi keamanan data pada aplikasi Srikandi. Perkembangan teknologi dan informasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari sektor pemerintahan, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan proses kerjanya menjadi lebih efisien, lebih efektif, cepat, dan terintegrasi. Di sisi lain, meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi informasi juga menimbulkan berbagai risiko keamanan yang semakin kompleks. Data dan informasi yang tersimpan di dalam sistem digital menjadi aset yang sangat berharga sehingga berpotensi menjadi target dari berbagai serangan cyber yang tidak hanya menimbulkan kerugian finansial tapi juga dapat merusak reputasi organisasi, menurunkan kepercayaan publik, serta menghambat keberlangsungan layanan yang diberikan. Salah satu implementasi digitalisasi tersebut yaitu dengan penerapan aplikasi Srikandi atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Srikandi ini merupakan aplikasi umum di bidang kearsipan yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola naskah dinas secara elektronik baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Srikandi menyimpan dan mengelola sejumlah besar data dan dokumen yang memiliki nilai strategis. Oleh karena itu, aspek keamanan data menjadi faktor yang sangat krusial dalam pengelolaan dan pengoperasian aplikasi Srikandi. Kegagalan dalam menjaga keamanan sistem dapat menyebabkan kebocoran informasi, manipulasi data, kehilangan arsip maupun gangguan pada proses administrasi pemerintahan. Untuk itu, kami mencoba menganalisis bagaimana penerapan keamanan data pada aplikasi Srikandi sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai implementasi prinsip-prinsip keamanan cyber dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat kita rumuskan masalah dan tujuan dari penyusunan makalah ini, yaitu untuk mengetahui apa itu pengertian cyber security, kemudian bagaimana tren global terhadap ancaman dan serangan cyber, bagaimana konsep dan ragam dan aspek dalam cyber security, bagaimana konsep dan penerapan security risks, policy and governance, kemudian bagaimana konsep informasi, classification and privacy dalam cyber security. Terus kemudian kita juga bisa mengetahui apa saja ancaman serangan cyber. Kemudian kita juga bisa mengetahui bagaimana konsep dan penerapan teknologi keamanan digital pada aplikasi Srikandi. Pengertian cyber security adalah aktivitas yang dilakukan oleh sistem atau seseorang dalam rangka melindungi sistem komputer dari serangan. Biasanya serangan ini bersifat ilegal. Kemudian pengertian cyber security menurut International Telecommunication Union atau ITU adalah kumpulan alat, kebijakan, konsep keamanan, pengamanan, pedoman, pendekatan manajemen risiko, tindakan pelatihan, praktik terbaik, jaminan dan teknologi yang dapat digunakan untuk melindungi lingkungan cyber dan aset organisasi atau pengguna. Ada 3 konsep untuk memahami cyber security. Yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan, yang kedua yaitu integrity atau integritas, yang ketiga yaitu availability atau ketersediaan informasi atau yang biasa dikenal dengan konsep CAA triad. Ada 3 konsep untuk memahami cyber security. Yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan, yang kedua integrity atau integritas, dan yang ketiga yaitu availability atau ketersediaan informasi atau yang lebih dikenal dengan konsep CAA triad. Yang pertama kita bahas mengenai confidentiality atau kerahasiaan. Maksudnya adalah bagaimana kita membatasi akses dan hanya diperuntukkan kepada orang-orang tertentu. Hal ini dilakukan untuk
agar di kemudian hari tidak terjadi kebocoran data. Satu hal yang penting dari kerahasiaan yaitu mengaktifkan two-factor authentication. Kemudian yang kedua yaitu integrity atau integritas. Konsep yang kedua ini yang berarti menyampaikan informasi yang benar, tepat, dan akurat kepada publik. Selain menyimpan informasi, perusahaan perlu menjaga data yang dimiliki pengguna. Jangan sampai data tersebut bocor ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Cara untuk menghindari kebocoran ini yaitu seperti penerapan enkripsi atau tanda tangan digital atau sertifikat authority. Yang ketiga yaitu availability atau ketersediaan informasi. Adapun maksud dari konsep ini yaitu memastikan bahwa data dan sistem selalu dapat diakses dan digunakan oleh pengguna yang sah kapanpun dibutuhkan, bahkan saat terjadi serangan atau gangguan. Hal ini didukung oleh cadangan data atau backup dan sistem anti-DDoS, Distributed Denial of Service. Berikut merupakan jenis-jenis dari cyber security. Cyber security memiliki 3 jenis utama. Yang pertama, cloud security, yaitu perlindungan data dan sistem yang berada di lingkungan cloud. Kedua, network security, yang berfungsi mengamankan jaringan dan lalu lintas dari berbagai serangan. Ketiga, ada application security, yaitu perlindungan aplikasi dari celah keamanan atau kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketiga jenis ini saling melengkapi untuk menjaga keamanan sistem informasi secara menyeluruh. Seiring perkembangan teknologi, ancaman cyber juga semakin kompleks. Beberapa tren ancaman global saat ini antara lain ransomware as a service, yaitu ransomware yang dapat disewa oleh pelaku kejahatan, cloud data breach atau kebocoran data pada layanan cloud, supply chain attack yang menyerang melalui pihak ketiga, deepfake yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memalsukan identitas. Ada zero day exploit, yaitu pemanfaatan celah keamanan yang belum diketahui oleh pengembang. Ancaman ini menunjukkan pentingnya peningkatan keamanan cyber di setiap organisasi. Dalam penerapannya, cyber security memiliki 7 elemen utama, mulai dari kebijakan keamanan, infrastruktur informasi, pertahanan jaringan, monitoring jaringan, SIEM atau manajemen insiden keamanan, penilaian keamanan jaringan, hingga kesadaran dan kompetensi sumber daya manusia. Seluruh elemen ini bekerja sama untuk menciptakan sistem keamanan yang efektif dan berkelanjutan. Strategi keamanan cyber yang efektif dibangun berdasarkan 3 pilar utama, yaitu people, proses, dan teknologi. People atau manusia merujuk pada setiap individu yang terlibat dalam berinteraksi dengan sistem teknologi informasi. Yang kedua ada proses, yaitu menyangkut prosedur dan kebijakan yang mengatur bagaimana teknologi digunakan dan dijaga keamanannya. Dan yang terakhir adalah teknologi, adalah penggunaan berbagai teknologi seperti firewall, enkripsi, dan sistem deteksi ancaman. Ketiga pilar ini harus berjalan seimbang agar keamanan cyber dapat diterapkan secara optimal. Selanjutnya adalah security risk management. Manajemen risiko keamanan cyber membantu organisasi memahami dan mengelola ancaman terhadap sistem dan data. Prosesnya terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu mengenali aset dan ancaman yang ada. Kedua, penilaian risiko untuk menentukan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Ketiga, pengendalian risiko melalui berbagai strategi mitigasi yang sesuai. Dan yang terakhir, monitoring risiko, yaitu melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kontrol terhadap keamanan tetap efektif dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada slide selanjutnya, yaitu kita membahas klasifikasi informasi dan privasi. Klasifikasi informasi dan privasi yang merupakan 2 aspek penting dalam keamanan informasi.
klasifikasi informasi membantu organisasi menentukan tingkat perlindungan yang diperlukan untuk setiap data. Terdapat 4 kategori utama, yaitu pertama restraints, yaitu informasi dengan tingkat sensitivitas tertinggi yang memerlukan perlindungan yang ketat. Yang kedua yaitu confidential, yaitu informasi rahasia yang hanya boleh diakses oleh pihak tertentu yang berwenang. Ketiga yaitu internal use, yaitu informasi yang digunakan untuk kebutuhan internal organisasi dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Terakhir, public, yaitu informasi yang dapat diakses masyarakat umum tanpa menimbulkan risiko bagi organisasi. Dengan adanya klasifikasi ini, organisasi dapat mengelola data secara lebih aman dan terstruktur. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan berbagai ancaman siber yang sering dihadapi organisasi. Menurut itu, strip T Romawi 10.1205, aset siber mencakup perangkat, aplikasi, jaringan, layanan, hingga informasi yang tersimpan dan dikirimkan melalui sistem digital. Beberapa ancaman yang umum terjadi adalah malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem. Phishing, yaitu upaya penipuan untuk mencuri informasi penting seperti username dan password. Lalu ransomware, yang mengunci data korban dan meminta tebusan. Selain itu ada DDoS, yang bertujuan melumpuhkan layanan dengan membanjiri server menggunakan trafik berlebihan. Ancaman lainnya meliputi credential attack, yaitu pencurian akun pengguna, insider threat yang berasal dari orang dalam organisasi, serta cloud misconfiguration, yaitu kesalahan konfigurasi layanan cloud yang dapat membuka celah keamanan. Lalu, pada slide selanjutnya, menjelaskan bagaimana aplikasi Srikandi menerapkan prinsip confidentiality, yaitu kerahasiaan data. Pertama, melalui autentikasi pengguna, di mana setiap pengguna harus login menggunakan akun yang telah terdaftar. Kedua, akses kontrol, yaitu pembatasan hak akses sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing pengguna. Selanjutnya, terdapat enkripsi data yang berfungsi melindungi informasi saat proses komunikasi antara pengguna dan server, sehingga tidak mudah disadap oleh pihak lain. Selain itu, terdapat pengelolaan akun dan kata sandi yang membantu mencegah akses tidak sah terhadap sistem. Dengan penerapan mekanisme tersebut, data dan dokumen dalam Srikandi dapat terjaga kerahasiaannya. Selanjutnya, kita membahas penerapan prinsip integrity, yaitu menjaga keakuratan dan keaslian data agar tidak diubah secara tidak sah. Fitur pertama adalah tanda tangan elektronik yang digunakan untuk memverifikasi keaslian dokumen digital. Kedua, version control yang memungkinkan riwayat perubahan dokumen dapat dilacak dengan jelas. Selain itu, terdapat audit trail, yaitu pencatatan seluruh aktivitas pengguna sehingga setiap perubahan data dapat diketahui dan ditelusuri. Terakhir adalah validasi dan verifikasi data yang dilakukan sebelum dokumen diproses atau didistribusikan. Melalui fitur-fitur tersebut, integritas dokumen dan data dalam Srikandi dapat terjaga dengan baik. Lalu selanjutnya menjelaskan implementasi konsep CIA Triad, yaitu confidentiality, integrity, dan availability pada aplikasi Srikandi. Pada aspek confidentiality, sistem menjaga kerahasiaan data melalui autentikasi pengguna, pembatasan akses, serta perlindungan data dari pihak yang tidak berwenang. Pada aspek integrity, diterapkan berbagai mekanisme seperti tanda tangan elektronik, audit trail, version control, serta proses validasi dan verifikasi data untuk memastikan informasi tetap akurat dan tidak dimanipulasi. Sedangkan pada aspek availability, sistem memastikan layanan tetap tersedia melalui backup data secara berkala, penerapan disaster recovery plan atau DRP, redundancy server, dan penyimpanan data, penggunaan firewall, antivirus, dan IDS, serta monitoring sistem secara real-time. Dengan penerapan ketiga aspek CIA tersebut, Srikandi mampu menjaga keamanan, keandalan, dan keberlangsungan layanan secara menyeluruh. Pada slide ini dijelaskan implementasi konsep CIA Triad pada aplikasi Srikandi. Untuk aspek confidentiality atau kerahasiaan, Srikandi menerapkan autentikasi pengguna,
pengendalian hak akses, enkripsi data, serta pengelolaan akun dan data kata sandi yang aman. Pada aspek integrity, sistem menggunakan tanda tangan elektronik, audit trail, version control, serta mekanisme validasi dan verifikasi data untuk memastikan dokumen tetap akurat dan tidak dimanipulasi. Sedangkan pada aspek availability, Srikandi didukung oleh backup data berkala, disaster recovery plan, redundancy server, firewall, antivirus, IDS, serta monitoring sistem secara real time agar layanan tetap tersedia ketika dibutuhkan. Kasus serangan siber terhadap PTNS2 pada tahun 2024 menjadi contoh nyata pentingnya penerapan keamanan informasi secara menyeluruh. Gangguan pada pusat data menyebabkan pengguna tidak dapat mengakses aplikasi Srikandi dan data yang dibutuhkan, sehingga aspek availability terganggu. Selain itu, apabila pelaku berhasil memperoleh akses ke data yang diinginkan, maka aspek confidentiality juga terancam. Tidak hanya itu, resiko perubahan, penghapusan atau manipulasi data oleh pihak yang tidak berwenang dapat mengancam aspek integrity. Dari kasus ini, maka dapat disimpulkan bahwa keamanan aplikasi harus didukung oleh keamanan infrastruktur yang kuat. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keamanan siber merupakan aspek strategis dalam mendukung transformasi digital pemerintah. Aplikasi Srikandi telah menerapkan konsep JIA Triad melalui berbagai mekanisme keamanan yang bertujuan menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan layanan. Namun demikian, perkembangan ancaman siber yang semakin kompleks menuntut adanya penguatan berkelanjutan pada aspek teknologi, tata kelola, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar keamanan sistem dapat terus terjaga. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya keamanan siber dalam pengelolaan arsip dan layanan pemerintahan digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.